Selamat datang di program Berita Kampus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyiarkan berita mengenai salah satu kantin, yaitu Kantin Barak Institut Teknologi Bandung yang mengalami kebakaran pada tanggal 27 April 2026. Kantin Barak sendiri merupakan salah satu aset publik penting di lingkungan Institut Teknologi Bandung yang setiap harinya melayani kebutuhan makan dan minum mahasiswa, dosen, serta tenaga pendidikan. Tingginya aktivitas memasak dengan penggunaan LPG menjadikan area ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Selain itu, keterbatasan akses keluar masuk yang dimana hanya terdapat satu jalur utama juga berpotensi membuat proses evakuasi menjadi lebih sulit. Halo teman-teman, jadi sekarang aku ada di Kantin Barak. Nah di sini tuh pintunya cuma satu. Terus kalau misalnya ada kebakaran atau something, ini tuh jalur evakuasinya tangga gitu dan sempit. Jadi kemungkinan itu nanti orang-orang tuh bakal madep ke sini kalau rame dan jadi bottleneck itu, which is berbahaya. Halo, jadi saya dengan Bapak siapa? Dengan Edi, saya pemilik gerai nasi Korea. Nah, jadi Bapak boleh cerita kronologi yang Bapak tahu aja nggak? Jadi itu adalah kebocoran gas. Cuma waktu kebocoran gas, yang karyawan geprek itu dari tabung gasnya itu ada kebocoran. Kebetulan di bawah tuh ada tempat nasi yang punya rice cooker itu nyala, jadi jadi gasnya kesambar di situ. Tapi udah cepet langsung diantisipasi pakai langsung mati. Ya orang yang tadinya dia masuk tetap kesambar gitu ya. Gitu. Karena itu udah mau dibawa keluar itu di motor ke tabung gasnya. Berarti ceritanya sebenarnya gasnya itu emang udah mau Dibawa keluar, cuma karena tempat itu kan kecil kan kayak gini kan ya, jadi ada sisa gas di atas gitu. nutupin. Nah, jadi ke bawah gasnya. Nama ibu siapa? Asti. Nah, jadi ibu ini kayak punya kantin di sebelah, kantin Cenghar. Selama jualan di Kantin Barak, pernah nggak ada pengelolaan kantin atau kayak pihak dari K3L ITB yang berkeliling melayakan selang, regulator, sama kompor? Oh, kemarin setelah habis kejadian sih tidak ada. Tapi kalau sebelumnya nggak ada. Tapi sekarang abis kejadian sekali terus ada lagi nggak? Belum ada lagi. Oh, kemarin kan ada kebakaran di sini. Buat penyebarannya tuh sampai nyebar ke sini atau enggak? Untuk angin api yang itunya ke sini sih ada. Karena nggak ngerasa pas ini tuh pengep atau ngerasa udaranya tuh Pasti ngerasa sih kan, karena untuk ventilasi di dalamnya memang walaupun ini keadaan kantin terbuka. terus ada kayak saran atau kritik atau tanggapan yang pengen disampaikan nggak? Kira-kira apa yang bisa diperbaiki? Ya mungkin pelatihan untuk yang pemadam kebakaran itu Oh, itu belum ada. udah ada, cuman sebaiknya dirutinkan lagi. Terus pemeriksaan selang-selang dan gasnya juga mungkin seperti kayak gitu. Buat pelatihan itu pernah dilakuinnya berapa kali atau sehabis kebakaran doang? Justru dilakukan terakhir kali 2 tahun yang lalu. Oh, abis kebakaran juga nggak ada lagi sejak itu? Belum mungkin. Kayak cara masang gas, cara menanggapin kalau misalnya ada kebakaran nih? Nggak ada. Ibu kesusahan nggak misalnya kalau terjadi amit-amit kayak kebakarannya? Ini kan pintunya cuma satu way, jadi takutnya kalau rame itu kan bakal bottleneck atau padat di sini. Menurut ibu itu menjadi sebuah concern nggak? Terus menurut ibu gimana solusinya atau tanggapannya? Dibikin tangga lagi ya. Jadi ada jalan keluar lain selain di situ. Jadi sekarang kita dengan Kak Bayu. Jadi Kak Bayu ini yang punya pacaran, yang beneran samping Cenghar banget. Nah, jadi kakak ini tuh yang kemarin bantu buat madamin apinya ya. Jadi aku mau nanya Kak, buat pertama kali sadar ada api dan buat mutusin buat mademinnya, menurut kakak kayak jauh nggak aparnya? Aparnya jauh banget. Cuma sebenarnya kan ada di dalam situ tuh. Ini adalah apart dalam tenan Cenghar. Gara ada api. Terus ke sana. Karena api yang membesar dengan sangat cepat, apar pertama dalam tenan tidak terjangkau, terpaksa menggunakan apar kedua yang jauh. Jadi apar yang dipakai itu yang di samping kantin Korea. Kayak dapat pelatihan kayak cara pakai apar. Dulu sih sebenarnya Udah berapa? lama banget. Kisaran tahun 2016.
Karena kan saya sebelum kerja di ini gitu, pernah jadi security juga. Bukan, nggak bisa. Dia ada di tempat ini. Kata kemungkinan ibu itu tahu yang tadi itu ada, cuman jarang. Iya, tadi soalnya ibunya bilang kayak 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun. Berarti emang karena dia nggak rutin, jadi mungkin Lalu ada yang lupa. dapat, ada yang nggak juga ya. Soalnya kan ada beberapa tenan itu juga yang baru sama saya juga. Untuk mengetahui seberapa resilience kantin barak ITB terhadap risiko kebakaran, tim kami melakukan penelitian langsung di lapangan menggunakan pendekatan Steps to Resilience. Objek kajian yang dipilih adalah kantin barak ITB di kawasan kampus Ganesha. Kantin ini dipilih karena memiliki intensitas penggunaan yang tinggi dan menjadi salah satu fasilitas publik penting bagi sivitas akademika. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengguna maupun pengelola kantin, serta studi literatur terkait aset publik dan sistem resiliensi. Dari hasil observasi, tim menemukan bahwa aktivitas operasional kantin berlangsung sangat padat, terutama pada jam makan siang ketika aktivitas memasak dan jumlah pengunjung meningkat secara bersamaan. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan instrumen Steps to Resilience yang mencakup identifikasi risiko, penilaian kerentanan, evaluasi kapasitas existing, hingga penyusunan rekomendasi peningkatan resiliensi. Melalui metode ini, tim dapat melihat bagaimana kantin barak mampu menghadapi gangguan, merespons insiden, hingga mempertahankan fungsi operasionalnya sebagai fasilitas publik kampus. Oke baik, sekarang kami dengan Ibu siapa? Saya Jessica Anastasyaka. Oke, menurut Ibu Jessica, sebenarnya apa ancaman terbesar yang membayangi operasional tim kantin barak saat ini? Sebenarnya berdasarkan analisis kami, ancaman utamanya itu udah pasti kebakaran. Nah, kalau misalnya kita lihat dari matriks identifikasi dan paparan bahaya berikut ini, Maksud dari matriks ini menunjukkan bahwa bahaya awal dipicu oleh kombinasi suhu ruang yang panas dan kelalaian SDM saat memasang gas. Walaupun titik api berpusat di area kios, paparan asap tebal dan resiko kepanikan massal justru langsung mengancam pengunjung di area makan, terutama di titik akses pintu keluar yang menjadi bottleneck. Wah, menarik. Jadi kalau misalnya terjadi bottleneck atau kepanikan massal di titik evakuasi itu gimana? Sangat fatal. Di matriks kerentanan dan gap analysis, ini kita bisa melihat perbandingannya dengan praktik terbaik atau best practice. Maksud matriks kerentanan ini membuktikan bahwa tingkat kerentanan ekstrim justru ada pada jalur evakuasi. Terlebih lagi saat kita bandingkan kondisi kantin existing dengan standar ideal K3L ITB dan best practice internasional dari National Fire Protection Association atau NFPA. Kesenjangannya sangat jauh. Kantin ini hanya mengandalkan tabung LPG mandiri dan satu pintu evakuasi. Padahal standar NFPA 101 secara ketat mewajibkan multiple exit routes dan standar kampus luar negeri menggunakan jaringan gas sentral dan pipe gas untuk menekan resiko human error. Wah, cukup jauh ya kesenjangannya. Jadi dengan problem yang ada, solusi apa yang paling sesuai untuk dieksekusi? Solusinya kami saring melalui matriks prioritas kuadran ini. Maksud matriks ini, kita harus sangat realistis. Menambah APAR di kuadran 3 itu kurang bermanfaat karena masalah utamanya ada di akses keluar evakuasi yang sempit. Memaksa pedagang untuk beralih ke kompor listrik di kuadran 4 juga sudah pasti tolak pedagang karena kurang ekonomis. Lalu untuk pembuatan pintu darurat di kuadran 2, meski secara teori sangat vital, pelaksanaannya tidak make sense dan terhambat karena lahan kantin sudah terlalu sempit. Jadi solusi saat ini yang paling aplikatif jatuh di kuadran 1, yaitu rutinkan inspeksi gas dan juga briefing K3. Lalu bagaimana pembagian akan eksekusinya? Pembagiannya terlihat jelas di matriks intervensi dan juga pemetaan steps to resilience ini. Jadi Bu Jessica, apa kesimpulan dan saran dari keseluruhan temuan ini? Kesimpulannya, kantin barak memiliki kapasitas pemulihan ekonomi yang andal. Terbukti, pedagang bisa langsung beroperasi lagi dalam 15 menit pasca insiden. Sayangnya, infrastruktur mitigasi kita masih jauh dari kata ideal. Jadi, saran kami untuk mendesak pihak Direktorat Sarana Prasarana dan K3L ITB agar segera merealisasikan akses evakuasi alternatif untuk mencegah kepadatan di pintu utama.
Dan kedepannya kajian teknis kelayakan jaringan gas sentral sangat diperlukan agar tragedi tidak terulang lagi. Berdasarkan hasil observasi dan analisis lapangan, ditemukan sejumlah permasalahan yang memengaruhi tingkat resiliensi kantin barak ITB. Salah satu temuan utama adalah kondisi akses keluar masuk kantin yang hanya terdiri dari satu jalur utama. Dalam kondisi darurat, akses tunggal ini berpotensi menimbulkan bottleneck dan meningkatkan risiko kepanikan massa saat proses evakuasi berlangsung. Selain itu, area memasak antar tenan yang saling berdekatan juga meningkatkan potensi rambatan api apabila terjadi kebocoran gas. Dari sisi operasional, tingginya penggunaan LPG setiap hari menjadi sumber risiko utama di lingkungan kantin. Berdasarkan hasil observasi pada insiden kebakaran tenan Cenghar, faktor human error atau kelalaian dalam pemasangan dan pengawasan instalasi gas menjadi pemicu utama kejadian. Tim juga menemukan bahwa kondisi dapur yang semi tertutup menyebabkan sirkulasi udara kurang optimal dan berpotensi memicu penumpukan asap saat keadaan darurat terjadi. Meskipun APAR dan SOP evakuasi telah tersedia, pengawasan rutin terhadap instalasi gas mandiri antar tenan masih belum dilakukan secara menyeluruh. Apabila tidak ditangani lebih lanjut, kondisi ini berpotensi mengganggu keselamatan pengguna, aktivitas akademik, hingga keberlangsungan operasional kantin barak sebagai aset publik kampus.